Ya, kembali bersama kami pemirsa, dukungan untuk misi damai yang diemban Presiden Joko Widodo terkait situasi Ukraina mengalir dari sejumlah pemimpin negara dunia. Presiden pun mengapresiasi dukungan itu dalam pertemuan bilateral di sela-sela pertemuan KTT G7 di Jerman. Di sela-sela konferensi tingkat tinggi KTT G7 di Elmau, Jerman, Presiden Joko Widodo juga menggelar pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara. Dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, Presiden Jokowi membahas situasi Ukraina dan mengapresiasi upaya Presiden Macron dalam mewujudkan perdamaian Ukraina sejauh ini. Jokowi pun menyampaikan apresiasi atas dukungan Prancis dalam presidensi G20 Indonesia yang diyakini bisa menghasilkan kerjasama konkret. Presiden Joko Widodo juga menyatakan komitmen untuk terus meningkatkan kerjasama Indonesia-Kanada ke depannya, terutama untuk memperingati 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu Perdana Menteri Justin Trudeau. Selain itu, keduanya pun sepakat memperkuat hubungan ekonomi. Selain dengan Kanada dan Prancis, Jokowi menggelar pertemuan bilateral bersama kepala negara lainnya seperti India, Britania Raya, dan Kanselir Jerman. Ya, Presiden Joko Widodo ajak negara-negara G7 mengupayakan perdamaian di Ukraina. Jokowi juga menekankan pencarian solusi untuk mengatasi masalah energi, perubahan iklim, dan krisis pangan. Dalam gelaran konferensi tingkat tinggi G7 di Elmau, Jerman, Presiden Joko Widodo mengajak negara-negara G7 mengupayakan perdamaian di Ukraina. Selain itu, Jokowi juga membahas masalah energi, perubahan iklim, dan pangan. Jokowi meminta negara-negara G7 dan G20 berupaya mengatasi krisis pangan yang kini tengah mengancam negara-negara berkembang. Di hadapan negara-negara G7, Jokowi juga mengajak berkontribusi memanfaatkan peluang investasi di sektor energi bersih di Indonesia. Baru saja Bapak Presiden selesai melakukan rangkaian pertemuan dalam rangka KTT G7 atau KTT G7 and Partner Countries yang diselenggarakan di Elmau. Jadi Elmau sekitar 113 km dari München. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, dalam KTT kali ini, G7 mengundang Indonesia, India, Senegal, Afrika Selatan, dan Argentina sebagai partner countries. Bapak Presiden menghadiri 2 sesi pertemuan pada hari ini, yaitu sesi pertama dilakukan dalam bentuk working lunch, di mana statement Bapak Presiden difokuskan pada isu energi. Dan sesi kedua, working session, di mana Bapak Presiden memfokuskan statement pada isu pangan. Usai menghadiri KTT G7, Jokowi berangkat menuju Kiev, Ukraina melalui Polandia. Jokowi akan bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Setelah dari Kiev, barulah Jokowi akan ke Moskow bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Ya, Presiden Rusia Vladimir Putin sempat dikabarkan absen dari KTT G20 di Bali. Pernyataan PM Italia Mario Draghi ini menuai reaksi keras dari Rusia yang menyebut Italia tak berhak menentukan status kedatangan Putin. Dan masih terkait hal ini pemirsa, kita akan coba membahas mengenai bagaimana dinamika yang terus berjalan. Presiden sendiri dan Ibu Negara dikabarkan memang sudah mendarat di Kiev, Ukraina hari ini. Presiden dikabarkan juga membawa bantuan kemanusiaan dan dijadwalkan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Lalu bagaimana menakar jalannya visi damai yang dibawa oleh Indonesia dalam mempertemukan kepentingan baik dari Ukraina maupun Rusia yang juga rencananya akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Kita akan bahas dari perspektif media dan geopolitik bersama pemimpin redaksi Koran Sindo, ada Mas Pung Purwanto. Selamat sore, Mas Pung. Ya, Mas Pung. Ya, boleh suaranya di-unmute terlebih dahulu. Saya belum bisa dengar suaranya. Oke. Mas Pung. Selamat sore. Iya. Baik. Sudah terdengar Mas Pung. Terima kasih. Mas Pung, apa kabar? Sehat, Mas?
Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apa kabar, Mas? Iya, kita tahu ini misi perdamaian yang tidak mudah ya. Kita walaupun Indonesia ada di posisi yang lumayan bargainingnya presidensi G20, negara non-blok dan politik luar negeri yang bebas aktif. Kalau dari secara general dulu Mas Pung, bagaimana tanggapan Anda terkait misi yang dibawa Pak Jokowi ini? Kita tahu ini berat seperti itu. Ya, yang pertama kita patut apresiasi ya dengan langkah yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Ini satu keberanian yang cukup pantas dilakukan oleh seorang pemimpin dari negara yang memang tidak terlibat langsung dalam konflik. Dan memang itu posisi yang menurut saya ini justru membawa peluang untuk menjadi juru damai. Yang kedua, memang ini tidak semata-mata karena G20, karena presidensi G20 yang memang menjadi tanggung jawab dari Presiden Jokowi selaku pemimpin G20 yang akan sudah melakukan berbagai kegiatan dan puncaknya nanti di akhir tahun ini gitu. Nah, misi ini adalah upaya yang menurut saya sih cukup berisiko, tapi memiliki peluang untuk menaikkan tingkat kepercayaan diri Indonesia sebagai pemimpin G20 dan sekaligus sebagai negara terbesar di ASEAN gitu. Dan saya yakin juga Pak Jokowi sudah menghitung banyak hal, termasuk dari sisi sejarah, dari sisi geopolitik, dan mungkin dari sisi kemanusiaan dan dari sisi kepentingan ekonomi. Dan tentu saja diplomasi politik gitu ya. Jadi banyak misi yang akan berada di belakang Pak Jokowi. Bahkan kalau misi ini berhasil, nah ini akan membawa dampak yang luar biasa dan dirasakan tidak hanya oleh Indonesia, tapi pasti ya oleh kedua negara dan juga oleh negara-negara lain yang mungkin sekarang sudah mulai terdampak dan sudah mulai merasakan kesulitan-kesulitan yang diakibatkan adanya perang yang sudah berlangsung sejak bulan Februari sampai hari ini. Mas Pung, Anda dengan kata lain mengatakan bahwa perang ini sudah menciptakan tadi bagaimana krisis pangan, juga kita tahu energi global dan bahkan resesi ekonomi, hiperinflasi itu yang dampaknya yang sudah mulai terasa seperti itu ya? Betul. Ya. Betul. Jadi dampaknya sudah mulai serius, bahkan di Indonesia dampaknya sudah mulai kelihatan gitu kan, karena berulang kali Pak Jokowi juga sudah memberikan warning kepada publik, kepada rakyat, kepada menterinya, kepada semuanya, itu berulang kali ya bahwa hati-hati dengan krisis pangan dan energi. Karena apa yang terjadi di Ukraina dan Rusia ini sangat mempengaruhi dari sistem rantai pasok global, terutama di bidang di pasokan pangan dan energi. Kita tahu harga minyak dunia rata-rata sudah di atas 100 US dollar per barrel, sementara di APBN kita dipatok 63 gitu. Artinya semakin lama perang ini berlangsung akan semakin sulit kita untuk mengendalikan harga BBM gitu, harga bahan bakar minyak. Ini belum soal pasokan pangan ya, ada gandum, kemudian pasokan pupuk juga akan mengalami gangguan-gangguan. Nah, ini juga nanti dampaknya banyak gitu. Jadi pasokan nanti misalnya kalau pupuk terganggu, nanti masa panen akan terganggu. Dan memang itu sudah terbukti, inflasi juga sudah naik ya di Indonesia. Apalagi di Eropa, ini juga Jerman sudah menjerit ya karena pasokan gasnya yang 30-40% bergantung dari Rusia juga bingung sekarang. Apalagi nanti ketika menghadapi musim dingin, ini juga kalau pasokan gasnya terganggu dan perang belum selesai, saya pikir korbannya akan berjatuhan gitu ya. Korban untuk kedinginan akan semakin banyak. Dan tentu misi kemanusiaan yang dibawa oleh Presiden Jokowi sangat baik. Artinya dari sisi urutan dulu ya. Pertama, Pak Jokowi menghadiri forum G7, meskipun itu diundang karena kita bukan negara anggota G7, tapi sebagai partner negara G7. Sebenarnya sebelumnya itu di G8, tapi karena tidak ada waktu itu Rusia juga dikeluarkan dari G8. Nah, karena itu mungkin dari forum-forum multilateral dan mungkin bilateral di sela-sela pertemuan itu Presiden Jokowi bisa mendapat banyak informasi dari para pemimpin Eropa,
para pemimpin Amerika dan Kanada untuk menyerap sebenarnya apa yang akan dibawa ke pertemuan dengan Zelensky maupun dengan Presiden Putin nantinya. Gitu. Jadi saya pikir ya, dengan kata lain bahwa ini bukan sekedar hanya terkait misi perdamaian, ada message di sini juga terkait bagaimana krisis pangan dan energi yang sedang dihadapi dunia. Ini juga jadi highlight yang memang sebenarnya Presiden juga bawa dalam pertemuan ini ya Mas Pung ya. Nah Mas Pung, di segmen ini kita juga tersambung dengan Mas Boyke, belum tersambung? Oke. Informasi yang terakhir masih kita coba untuk nanti tersambung dengan Mas Boyke Nofrizon, Wakil Ketua Umum Partai Perindo. Dan Mas Pung, kalau kita lihat lagi kembali bahwa posisi Indonesia, kita tahu kita sebagai presidensi G20 yang saya sebutkan di awal, politik kita bebas aktif, kita bukan tadi kita non-blok seperti itu. Anda melihat posisi kita, apakah ini cukup menguatkan ke kita ketika tadi bahwa modalnya memang niat baik seperti itu ya. Dengan 3 item yang saya sebutkan tadi, apakah baik Rusia, Ukraina dapat menerima niat baik Indonesia ini? Kalau soal hasil nanti kita lihat bagaimana perkembangannya, tapi paling tidak dengan diterimanya Presiden Jokowi di kedua belah pihak ini sudah satu poin tersendiri gitu ya. Karena tidak semua kepala negara yang berusaha untuk menjadi juru damai itu diterima gitu. Dan ternyata Pak Jokowi diterima di Ukraina dan di Rusia. Jadi ini poin yang memang akan menjadi modal bagi Pak Jokowi. Nah, nanti berikutnya adalah bagaimana Pak Jokowi ini bisa memberikan titik tengah antara keduanya gitu. Jadi mungkin nanti akan bicara dulu dengan Presiden Ukraina, kira-kira seperti apa posisinya gitu. Dan kemudian nanti akan menyampaikan itu kepada Presiden Putin setelahnya. Tapi begini, publik juga tidak boleh terlalu berharap terlalu besar. Terus kemudian artinya begini, setelah Pak Jokowi datang kemudian langsung tiba-tiba seminggu kemudian gencatan senjata gitu ya. Jadi ini proses panjang gitu. Ini proses panjang, multidimensi dan banyak hal yang perlu diperhitungkan. Itu ya Mas Bung ya? Oke. Artinya publik juga harus menempatkan diri pada porsinya gitu. Dan menurut saya ada dua tolok ukur keberhasilan Pak Jokowi. Satu, kalau nanti itu gencatan senjata dilakukan, itu sudah sangat bagus, berhasil gitu ya. Artinya kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan pertempuran. Gitu. Itu dulu yang penting. Terus yang kedua, kalau mereka mau menyelesaikan persoalannya di meja perundingan. Nah, kalau dua itu sudah secara berurutan sudah dilakukan, itu berarti keberhasilan Pak Jokowi luar biasa. Mas Pung, kita kembali mencoba untuk tersambung dengan ada Mas Boyke Nofrizon, Wakil Ketua Umum Partai Perindo. Assalamualaikum Mas Boyke, apa kabar? Iya, Mas Boyke boleh audionya di unmute dulu, nampaknya masih di mute Mas Boyke. Oke, gimana Mas Boyke? Mas Boyke? Halo. Oke. Ya. Jelas suara saya Mas Boyke ya? Jelas. Oke, apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah Mas Purwa. Oke, senang kita ngobrol lagi. Mas Boyke, saya tadi sudah ngobrol sebentar di segmen awal dengan Mas Pung dari Koran Sindo. Kalau dari perspektif Mas Boyke sendiri sebagai Wakil Ketua Umum Partai Perindo, kunjungan Presiden ke Ukraina dan Rusia ini apa maknanya? Kalau saya lihat gini ya, ini satu langkah yang bagi saya luar biasa, membutuhkan keberanian yang sangat lebih dibandingkan yang lainnya. Karena di luar sebagai seorang pemimpin Indonesia saat ini yang memegang peranan. Baik. Oke. Mas Boyke? Iya, audionya nampaknya agak sedikit ada masalah ya, trouble ya. Mas Boyke? Oke, kita ke Mas Pung lagi deh. Mas Pung masih bersama saya? Mas Pung? Baik, kita ada sedikit trouble dengan audio dan juga visual.
Kita akan jeda terlebih dahulu, tetap di MNC News Now.